Bingung jadinya, gue bingung lah deh. Bagaimana ceritanya bagaimana? Ada dulu capek. Kalau dua enggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul fitra. Sekali lagi ya Bu. Allah senang sama yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, Allah muliakan penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya, Al-Mukarramah Ustaz, yang memberikan apa wasilah kepada saya, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Fatimah Zahra. Yang kami hormati, Allah muliakan Bapak RW beserta Ibu RW, Ibu Sis Harwati. Yang kami hormati, Allah muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Ibu Hajjah Ruqyah. Yang kami hormati Al-Mukarramah Ustazah Wildaniyah. Ini putri rekan saya, almarhumah ya Bu. Yang kami hormati Ibu Hajjah Yuli, putri Ustazah almarhumah. Yang kami hormati, Allah muliakan ibu-ibu pengurus-pengurus majelis-majelis taklim yang saya tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus panitia pada hari ini, yaitu dari RT berapa tadi katanya Bu? Dari RT 910. Alhamdulillah Ibu. RT RW 13 ini Kelurahan Kapuk ya, terdiri dari 17 RT. Alhamdulillah barokah Bu. Insya Allah mudah-mudahan warga RW
13 semuanya barokah, jamaah-jamaahnya barokah, ibu-ibunya barokah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, kehidupannya barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, Allah muliakan jemaah Majelis Taklim Ahli Hidayah yang saya tidak sebutkan, tentunya barangkali ada rekan-rekan saya, ya Bu yang kenal atau orang tua, ya Bu sepuh yang saya tidak sebutkan, itu tidak menjadi satu kelantaran saya tidak hormat, ya Bu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada seluruh para sepuh, para orang tua, para pimpinan Majelis Taklim di RW 13 ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala barakatillah. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Kalau nggak salah dulu saya pernah juga ke sini ya Bu ya. Ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Berarti kita masih dipanjangin umur ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan lain kita masih panjang umur bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur wali abah perantara dari Ustazah Ustazah lucu Fatimatul Zahra yang telah menghubungi saya untuk mengisi di kelurahan di pos RW 13 ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majelis ilmu, majelis muzakarah, di mana di majelis ilmu, di majelis muzakarah itu tidak lain yang disebut adalah nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibacakan tadi oleh Ustazah Gildania. Kalau ibu perhatikan tadi yang diceritain adalah riwayat siapa Bu? Riwayat Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat Nabi sedang duka cita, amul huzun. Nabi sedang duka cita, maka Allah muliakan, Allah hibur, Allah angkat. Pertama Allah jalankan minal subhanallazi asra, maha suci Allah, maha suci Allah, asra bi abdihi lailan, yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang sedang rame-ramenya Bu ya. Kita doakan semoga Palestina insya Allah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa Allah jalankan? Dijalankan pada malam hari lagi-lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu, di antaranya yang di sekitarnya itu berkah, linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan semua tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah jalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai di langit ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha,
Ar-Rabrabul Akhdar, sampai ke tempat yang pendampingnya tidak bisa ikut lagi, yaitu malaikat Jibril enggak bisa ikut lagi karena memang tempat sangat mulia, dikhususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tempat yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan beberapa contoh-contoh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rajab adalah bulan ulang tahunnya perintah sholat. Perintah sholat diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, karena Nabi Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah, Allah berkahkan kita ketemu lagi bulan Rajab yang sekarang sudah masuk pada tanggal berapa ya? Tanggal 12. Alhamdulillah, orang Majelis Taklim Al-Hidayah menghafal banget. Alhamdulillah, puasanya kemarin ada yang 1 hari, alhamdulillah, 3 hari, alhamdulillah, 5 hari, alhamdulillah, 7 hari, alhamdulillah, 10 hari, alhamdulillah. Masih ada yang puasa sekarang, alhamdulillah, Bu, ya. Kemarin itu suatu hari yang paling mulia, di mana tanggal 10 Rajab itu adalah hakikatnya nurnya, cahayanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan. Ya. Secara hakikatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan pada tanggal 10 Rajab. Alhamdulillah, yang puasa 10 hari insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala Mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7, di situ ada pujian-pujian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Rasulullah, ucapkan juga, muliakan juga umatku ya Rabb. Maka Allah ucapkan juga untuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Buat siapa itu, Bu? Orang-orang soleh. Buat kita, orang ahli, orang jamaah Al-Hidayah khususnya. Tuh, ucapan kehormatan dari Allah, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak melupakan umatnya di saat-saat senang, di saat-saat dia waktu dia berada di atas, maka beliau tidak melupakan kepada umatnya. Maka dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan, dimuliakan hambanya, hamba Allah, umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dijawab, nanti tidak ada manusia yang paling cinta kepada umatnya kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, Bu, kira-kira kita sudah pantas apa belumkah dicintai oleh Rasulullah? Belum. Insya Allah, insya Allah. Nah,
dikala nanti setelah kita berada di kubur, kemudian proses berikutnya dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar itu Bu, dikisahkan dalam riwayat di suatu lapangan yang luas, di mana nanti matahari satu hasta di atas kepala kita. Sudah bisa dibayangkan Bu, kalau matahari satu hasta di atas kepala, kira-kira panas apa panas ya Bu? Panas, Masya Allah. Kira-kira sekarang aja Bu, kemarin ini ya Bu ya, kita ini di Indonesia sangat panas Bu. Panasnya sampai berapa kemarin? Sampai berapa derajat Celcius Bu? 30 berapa tuh? 37. Kira-kira ada enggak yang kuat 1 jam berdiri di lapangan? Siapa yang kuat Bu? Hebat Bu. Ya, enggak kuat. Jalan motor aja buruk Bu, panas banget Bu ya. Naik kendaraan aja panas, apalagi berdiri. Nah, apalagi nanti di padang mahsyar mataharinya deket banget. Sekarang kan matahari masih jauh Bu, berapa kaki dari kita? Beribu-ribu kaki Bu ya. Di mana nanti manusia kumpul semuanya, dari yang awal sampai yang akhir kumpul semuanya. Kira-kira dapatkah kita bayangin betapa banyaknya manusia nanti? Enggak kepikiran sama otak kita Bu. Karena kalau kita lihat Bu, yang kita yang belum wukuf di Arafah Bu, ya kita yang belum wukuf tentunya kita belum haji. Insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan bisa menunaikan ibadah haji semuanya, amin. Yang wukuf aja itu belum semuanya Bu. Kita lihat ya, kita lihat dari televisi, ketika wukuf begitu berjubelnya manusia, itu belum semuanya. Apalagi nanti di padang mahsyar, manusia yang dulu sama manusia yang sekarang dan yang akan datang kumpul jadi satu. Di situ Bu, tidak ada yang bisa menolong. Manusia campur aduk antara perempuan dengan laki-laki, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, enggak pakai baju, kumpul laki-laki sama perempuan. Kemudian Siti Aisyah nangis Bu, ya Rasulullah, apakah kiranya enggak malu laki-laki sama perempuan tanpa alas kaki, tanpa busana, campur aduk? Maka kata Rasulullah, apakah kamu tidak percaya dengan firman Allah? Hari ini masing-masing semua mereka punya urusan yang sangat besar. Jadi enggak kepedulian lagi, enggak sempat lagi ngopenin. Ngopenin tahu? Bahasa orang Rawa, saya orang Rawa ya. Ibu, ngopenin artinya enggak ngurusin. Ibu, enggak ngopenin lagi, dia telanjang juga. Jadi enggak malu Bu. Kenapa? Karena punya urusan yang sangat besar. Di saat itu semua manusia bilang salimni, salimni, ya Rabb, selamatkan aku, selamatkan aku. Tapi ada seorang hamba Allah yang paling mulia, yang sayang kepada umatnya. Beliau tidak mengatakan salimni ya Rabbi salimni, tapi beliau ucapkan ya Rabb salimna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah umat kami, umat kami ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semuanya ngomong minta diselamatkan masing-masing dirinya, tapi Rasul cinta. Rasul memang cintanya hakiki Bu, beda mungkin dengan cinta kita Ibu, yang Ibu sudah katakan juga cinta sehidup semati sama siapa? Sama suami. Tapi kalau suaminya meninggal duluan, Ibu mau ikut meninggal?
Itu omongannya hakiki apa palsu ya? Palsu. Oh, pantas ada hadis mengatakan, Bu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu min nafsihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum dikatakan kita orang yang beriman sesungguhnya sebelum dia mencintai dirinya lebih daripada mencintai anaknya, orang tuanya, manusia semua. Kalau belum mencintai seluruh manusia itu lebih dari mencintai diri sendiri, itu belum dikatakan iman yang sempurna, belum dikatakan iman yang betul ya Bu ya. Insya Allah kita berusaha ya Bu. Rasul cintanya hakiki kepada kita. Dia ketika Bu, akhir hayatnya juga yang disebut adalah siapa Bu? Yang disebut umatnya. Dia tidak pikirkan keluarganya tapi umatnya. Yang dipesan Bu, senantiasa diingatin umatnya. Dipesan untuk apa? Jangan tinggalkan sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah. Karena sholat itu merupakan amanat perintah dari Allah. Ketika Rasulullah SAW mi'raj, yang namanya amanat disampaikan maka dilaksanakan kepada beliau, kemudian disampaikan kepada umatnya. Yang awalnya Bu, Ibu tahu ceritanya semuanya. Pertama perintah sholat berapa waktu Bu? 50 waktu, tapi alhamdulillah dengan keringanan-keringanan yang sampai berulang kali beliau minta mohon keringanan, maka jadi 50 waktu, 5 waktu. Yang 5 waktu ini gak bisa dikurang-kurangin lagi, walaupun suasana seperti apa tadi yang telah dinyanyikan oleh tim Qasidah tadi Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, biar semuanya itu juga kudu dilewatin. Zuhur biar kata lagi di perjalanan juga berhenti sholat. Banyak orang bersolat. Isya biar udah ngantuk juga sholat. Karena sholat itu adalah merupakan ibadah, afdalul ibadah as-sholat. Seabdul ibadah wajibnya itu adalah sholat. Seabdul ibadah sunnahnya adalah sholat. Ibadah yang wajib paling abdul sholat. Ibadah yang sunnah juga paling abdul adalah sholat. Jadi sunnah-sunnah yang ibu kerjain semua itu banyak Bu. Puasa sunnah ya, sholat sunnah, itu semuanya lebih abdul dari pekerjaan sunnah. Oleh karena itu Allah juga senantiasa berpesan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ibu, yang namanya sholat itu kira-kira jadi beban enggak? Insya Allah enggak ya Bu, karena memang kita sudah tahu kewajiban. Tapi kalau yang belum biasa apa? Bisa jadi beban enggak? Bisa. Nah kita insya Allah yang namanya sholat wajib tanpa beban, insya Allah penuh dengan keikhlasan, kesabaran. Ketika kita melakukan yang sunnahnya, sholat sunnah, perlu enggak kesabaran? Ibu lagi enak-enak tidur malam-malam, mana hujan rintik-rintik Bu, terus ibu mau bangun sholat tahajud, kira-kira itu berat apa berat? Berat ya Bu. Tapi ibu sabar, ibu bangun, ibu kerjain sholat sunnah, maka itu adalah suatu kemuliaan dari Allah. Karena kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Kerjain ibadah sholat dengan sabar.
Karena dengan sholat itu, dengan apa kemauan kita, apa saja keinginan kita di sholat. Ibu pengen rezekinya banyak, sholat apa? Sholat duha, ya Bu. Ibu memilih sesuatu yang mana yang baik, yang mana yang lebih baik dengan sholat. Sholat apa? Sholat istikharah. Ibu punya niat, kita belum tahu niat kita yang baiknya seperti apa dengan sholat. Sholat apa? Sholat hajat, sholat istikharah. Kita banyak dosa, maka kita dengan sholat juga. Sholat apa? Sholat tobat. Kan semuanya sholat, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Sholat sunnah, afdolus sunnah. Seabdol ibadah adalah sholat sunnah. Yang wajib adalah seabdol wajib adalah sholat. Alhamdulillah Ibu, yang namanya sering duduk di majelis taklim, sering mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, daripada guru-guru, insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita minta tolongnya kepada Allah. Dalam ibadah kita tidak bisa tanpa hidayah dari Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku taufik dan hidayahmu supaya aku bisa melaksanakan perintahmu. Ibu, kita bisa menjalankan kewajiban tanpa dari Allah hidayah, nggak akan bisa. Begitu pula meninggalkan larangan Allah, larangan Rasul, kita minta juga pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, berikan aku hidayah dan taufikmu supaya aku bisa meninggalkan larangan-laranganmu ya Rabb. Jadi semuanya dengan hidayah, bukan kebisaan kita. Tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan bisa. Alhamdulillah Ibu, kita insya Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa minta tolong kepada Allah, senantiasa melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Karena Ibu, sholat adalah merupakan ibadah yang pertama-tama nanti dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama-tama dihisab amalnya seorang hamba Allah pada hari kiamat adalah tentang atau urusan sholatnya. Fa'iza sholahat sholahat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lainnya insya Allah ikuti bagus. Tapi kebalikannya, fa'iza fasadat kulub. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah sekaliannya, rugi. Bu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah benar-benar hakiki mencintai kita. Pantaskah kiranya kita balas cinta Allah dengan hakiki, Bu? Pantas, Bu. Jadi nanti kata Rasul, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah siapa, Ibu? Insya Allah orang majelis taklim al-hidayah. Karena apa? Karena orang majelis taklim al-hidayah sering baca Quran. Amin. Alhamdulillah tadi Ustazah siapa tadi? Ustazah Masito, Masya Allah, baca Al-Qurannya merdu banget ya Allah, Bu. Yang dengar apa yang merem-melek, Bu. Bu, biasanya kalau merem-melek Ibu rasain seperti apa? Nikmat begitu bacaannya, apalagi kalau artinya kita paham. Masya Allah, tadi Allah kalimat kalamullah dilanjutkan oleh Ustazah tadi, Masya Allah, kalau kita paham artinya, Bu, ya kita benar-benar nggak ada apa-apanya kita. Nah, oleh karena itu, Bu, nanti juga yang bakal nemenin kita, Bu, di kuburan itu juga adalah bacaan Quran. Kubur itu, Bu, mesen, Bu, tiap hari, Bu, sama kita. Cuman aja, Bu, kubur itu selalu teriak, Bu, beberapa kali teriakan.
Di antaranya kata kubur anak Baitul Wahdah. Aku adalah rumah sendirian untuk sendirian. Jadi kubur itu adalah tempat buat sendirian. Biarin yang nganterin ke kuburan rame-rame. Bu, biasanya kan kalau ke kubur mah nggak sendiri, Bu. Dianterin nggak? Dianterin rame-rame, tapi sampai ke dalam enggak, sampai di luar doang, Bu. Yang paling cinta banget juga ogah, Bu. Nggak mau ngikut, Bu. Lah, anaknya, bapaknya, anaknya meninggal, mau nggak dia ngikut ke kubur? Mau nggak dia ngikut ke kubur? Nggak mau ikut ke kubur mah, tapi di atas kubur sampainya, ya Bu. Oleh karena itu, karena nanti tempat sendirian, carilah teman dari sekarang. Mana teman nanti kalau emak dikuburin, ibunya meninggal, bawa Quran sekalian ya ke kuburan. Sampai-sampai ada ceritanya, pernah juga ada yang nulis kalimat ayat Allah, kalamullah itu ditaruh di kepalanya, di lidahnya, ini sekalian. Ada tuh Bu di satu tempat. Ada ya Bu ya? Saya itu dengar laporannya doang, ceritanya doang, tapi apa maksudnya kali ya Bu ya? Allahu Akbar. Iya, itu cakep. Tapi kalau Al-Quran katanya begitu, mungkin prinsip dia Bu, supaya nanti jadi teman dia di apa, di kubur. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak menyimpang ya Bu ya. Tapi yang sebenarnya adalah yang jadi teman ketika di dunianya dia temenan sama Al-Quran. Temenan artinya gimana? Baca. Enggak disia-siain Al-Quran. Punya Quran cakep-cakep banget, bagus-bagus banget Quran, tapi nangkring mulu di atas lemari. Ibu, lah mendingan mana yang punya Quran satu tauhid sampai tuh Quran sampai apel besuh Bu ya. Kenapa? Ya orang dibolak-balik mulu ya Bu. Masya Allah tiada hari tanpa baca Quran. Ya berarti dia cinta banget sama Al-Quran. Iya, ya Bu, kalau kita begitu ya, insya Allah saya yakin orang RW 13, orang Al-Hidayah baca Quran selalu, bukan baca Qurannya pada bulan Ramadan doang. Insya Allah nggak ada. Mungkin kalau bulan Ramadan mah memang karena dilipat gandakan, jadi baca Qurannya juga yang biasanya sebulan cuma 1 juz. Ibu sebulan 1 juz kan ya Bu? Amin. Kalau Ramadan dia pernah baca terus sebulan 3 kali khatam. Bu, bisa? Insya Allah kalau 3 kali khatam berarti 1 hari berapa juz? 3 juz, 1 kali baca ya Bu ya. Insya Allah. Nah nanti Quran di situ memberikan syafaat. Kata Quran begini Bu, ya Rob, hamba ini ya Rob, ketika di dunia dia tegakkan matanya, udah ngantuk banget dia, tapi dia masih baca aku karena Allah. Udah ngelembut oh Bu, masih kurang kan biasa baca Quran mah baru ini ngelembut ya Bu. Nah kadang-kadang dia baca Yasin ke Tabarok, kan ada yang sama ya Bu ya, Yasin ke Tabarok ini ya Bu ya. Kenapa? Karena ngantuk ya. Kata Quran nanti berikan ya Rob syafaat, tolong dia sekarang ini, karena dulu dia berjuang membaca aku karena dia cinta sama aku tuh kata Quran Bu. Nah kemudian apalagi yang menjadi teman kita? Yang menjadi teman kita di hari kiamat adalah qiyamul lail, bangun malam. Nah ini bukan bangun malamnya doang. Bangun malam ngapain? Ibadah bukan sholat doang Bu. Ya apa aja ya Bu yang jadi ibadah setelah sholat ya Bu?
Setelah sholat ibu di situ bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, kemudian ibu laksanain lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah nanti ibadah kita akan memberikan syafaat buat kita di alam kubur. Kemudian lagi apalagi yang bisa nolongin kita, bisa jadi teman kita adalah amal soleh. Amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita yang kita keluarkan, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah nanti akan kita terima hasilnya, Bu. Enggak sia-sia. Karena semua nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kerjaan-kerjaan hambanya. Allah tidak akan menzolimi sedikit pun. Kita punya ibadah, kita punya amal soleh sebiji zarah pun kecilnya nanti akan diperlihatkan. Kira-kira kalau nanti di saat kita menerima hasil kerja kita, ibadah kita, kita lihat ini sekecil ini aja nilainya seperti ini, nyesel nggak di sana, Bu? Nyesel nggak? Nyesel. Kenapa? Kenapa dulu saya nggak kerjainnya yang banyak? Tuh. Apalagi yang nggak ngerjain lebih nyesel lagi. Oleh karena itu insya Allah alhamdulillah walaupun sedikit paling dikit Bu ibadah sholat sunnah kita kerjain. Paling sedikit sholat tahajud berapa, Bu? 2 rakaat. Kerjakanlah walau 2 rakaat tapi terus menerus atau kontinu ya Bu, terus menerus daripada sebulan sekali 10 rakaat. Tuh, lebih baik setiap hari lebih dari 2 rakaat. Ya walaupun sunnah, Bu, jangan kita punya prinsip seperti ini, Bu. Kita tahu kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga dapat apa-apa. Tapi kita ganti, Bu. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjain rugi. Ya, jadi jangan sunnah inilah sholat tahajud sunnah, sholat duha sunnah, dikerjain ya dapat pahala, enggak dikerjain ya enggak dapat dosa, enggak dapat apa-apa. Jadi dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain rugi. Jadi mau ngerjain enggak? Mau insya Allah, Bu. Masih ada waktu. Masa sama teman-teman ibu apa? Tadi, Bu. Ibu. Iya. Allah, mohon maaf ya Bu ya. Iya memang ya Bu ya, saya ingin lebih banyak lagi yang menunggu waktu juga. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Nah jadi intinya dari sambutan saya dan ceramah saya hari ini, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai karena kita banyak menyebut nama Rasul atau banyak berselawat. Mudah-mudahan kita juga bisa mencintai Rasul, cinta kita diterima oleh Rasul dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan sempurna, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu, mudah-mudahan kita diberkahkan ya Allah, bulan Rajab kita diberkahi. Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Rajab. Insyaallah bulan Rajab penuh berkah. Wa balighna wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban juga penuh berkah. Karena bulan Sya'ban penuh berkah, banyak Bu yang taklim kita yang ditutup. Insya Allah tutupnya jangan selamanya, Bu. Insya Allah tutupnya sementara karena kita menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi taklimnya bukan berhenti tapi pindah sementara. Pindah kemana? Ke rumah masing-masing. Tadarusnya di rumah, Bu, kita baca di rumah masing-masing ya.
Kemudian juga ya Bu ya, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai ketemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan masih berapa bulan lagi Bu, tapi kita minta dari sekarang bulan Rajabnya berkah, bulan Syakbannya atau bulan Rawahnya berkah, bulan Ramadannya kita sampai umur kita. Kemudian waghfir lana dzunubana, puasanya udah rapi. Ya Allah, ampunin dosa-dosa kami. Nah, buka betul Idul Fitri Bu, insya Allah kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ada dosanya enggak? Enggak ada, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa, amin ya robbal alamin. Cukup sekian ya Bu ya. Jika yang saya sampaikan ilmu Allah manfaat, ambil manfaatnya. Kalau ada yang salah, kesalahan saya, ada yang kurang, kekurangan, keterbatasan ilmu saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Doa sekalian. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamlan illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridha wa lana fiha salat illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum.